Halo semuanya, kenalin, namaku Felicia Audrialvina. Aku adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media di Universitas Ciputra, dan saat ini aku mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini aku pengen sharing sedikit tentang kuliah tamu yang baru aja aku ikutin dalam kelas Media Effect, yaitu tentang jalanan audiens media dan budaya konvergensi yang dibawakan oleh Mas Gege Rianto yang merupakan program division atau editor dari Remo TV. Nah, konvergensi itu sendiri pada dasarnya memang merujuk pada satu topik, yaitu penyatuan dari berbagai bentuk media, teknologi, dan juga platform komunikasi. Dan konsep ini punya satu poin utama yang disoroti, yaitu sifat atau hubungan saluran media yang berbeda-beda, yang perkembangannya semakin dipercepat oleh adanya kemajuan teknologi. Karena itu, konvergensi ini mengakibatkan terjadinya sebuah integrasi konten, distribusi, dan juga partisipasi audiens yang bermacam-macam sesuai dengan bentuk media itu sendiri. Akhirnya secara langsung atau tidak langsung, secara dengan maksud atau tujuan tertentu ataupun tidak, konvergensi ini memaksa seluruh pihak dari media itu sendiri untuk bisa melakukan sebuah konvergensi agar bisa bertahan di tengah gempuran arus teknologi yang memang semakin deras dan semakin pesat, supaya media itu bisa selalu ada dan menjadi dekat dengan para penggunanya. Nah, ngomong-ngomong soal Remo TV sendiri merupakan platform digital yang sudah berdiri dari tahun 2010. Portal berita ini memang sifatnya non-profit yang memang fokusnya adalah untuk menyampaikan informasi dan juga memperkenalkan berbagai jenis ilmu, terutama ilmu-ilmu yang bergerak di ilmu sosial dengan kemasan atau cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu. Nah, Remo TV ini akhirnya punya misi untuk mendorong atau meningkatkan partisipasi publik secara aktif dan pastinya bermakna di dalam setiap aspek kehidupan sosial melalui pemenuhan hak dalam bidang komunikasi. Hal yang paling ditekankan dari Remo TV sendiri adalah masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Dan Remo TV ini memang punya satu ciri khas, yaitu tidak takut untuk mengkritisi sebuah topik atau satu fenomena yang rasanya memang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan kritisasi dari Remo TV itu kemudian menjadi geger di publik dan akhirnya meningkatkan pengetahuan masyarakat atas sebuah fenomena yang memang perlu diketahui karena itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Seperti itu. Dan Remo TV ini sendiri punya segmentasi yang khusus untuk target audiensnya, yaitu yang berfokus pada orang-orang yang punya ketertarikan tinggi dalam bidang akademik, terutama mahasiswa dengan rentang usia 17-35 tahun, kelompok-kelompok marginal, masyarakat sipil, dan juga media dan pers. Dan untuk saat ini, media yang menjadi fokus utama Remo TV adalah dua kanal utama, yaitu YouTube dan juga website, yaitu remotv.or.id. Seperti itu. Kenapa fokus ke dalam dua itu? Karena saat ini jumlah audiens dari Remo TV itu memang terkumpul pada dua platform itu, dan Remo TV memang memperlebar cabang-cabangnya supaya bisa menyesuaikan dengan segmentasi atau target audiensnya yang memang terbagi-bagi ke dalam berbagai platform media. Dan selain YouTube dan juga website, Remo TV juga memiliki akun media sosial seperti Instagram dan juga Twitter yang memang tujuannya berbeda-beda karena sesuai dengan orang-orang atau masyarakat dari media sosial tersebut. Nah, berita yang diupload dari media-media sosial tersebut akan diupload kembali atau bahkan terlebih dahulu diupload pada website dari Remo TV. Hanya saja bedanya adalah yang diupload dalam website memang versi yang jauh lebih lengkap supaya masyarakat tetap bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagi mereka yang memang haus akan informasi. Dan untuk teori yang menurut saya pribadi punya relevansi yang cukup tinggi atau cukup erat atas topik yang dibahas pada kuliah tamu ini, jatuh pada teori uses and gratification dan juga teori LC4MP atau the limited capacity model of motivated mediated message processing. Nah, tentang uses and gratifications, kenapa teori ini menurut saya punya keterkaitan dengan topik konvergensi media dan juga jalanan audiens, karena pada dasarnya teori ini memang menitikberatkan atau teori ini memang membahas pada motivasi penggunaan yang dilakukan oleh para khalayak
dibandingkan dengan efek dari media massa itu pada halayak. Jadi apa yang halayak atau saya sebagai audiens pilih memang didasari oleh motivasi saya untuk menggunakan media tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Remo TV yaitu memperbanyak cabang kanal-kanal dari Remo TV itu sendiri, dari Instagram, Twitter, YouTube, dan juga website memang disesuaikan dengan tujuan atau motivasi para halayak, target audiensnya, karena setiap audiens memiliki tingkat pengertian atau pemahaman akan sebuah efek media yang berbeda-beda. Karena itu, Remo TV sebagai media itu akhirnya berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana cara halayak bisa secara aktif mencari media tertentu, dan Remo TV berusaha memenuhi kebutuhan halayak tersebut. Dan hal itu memang sangat sesuai dengan teori uses and gratifications. Yang kedua adalah tentang RC4MP. Teori mikro ini memang saya pribadi baru mempelajarinya, tapi menurut saya teori ini yang memang pada dasarnya mengasumsikan manusia itu punya kapasitas yang terbatas dan juga punya kemampuan untuk mengolah informasi. Karena itu poin dari Remo TV yang melakukan konvergensi media tapi tetap menyertakan cabang-cabang informasi mulai dari Instagram dan juga website yang versi lebih lengkapnya akhirnya memenuhi kebutuhan halayak akan halayak yang hanya membutuhkan sebuah informasi dan juga halayak yang hanya yang membutuhkan informasi secara lengkap. Karena itu semuanya terpenuhi dalam Remo TV dan itu sesuai dengan teori LC4MP. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.